Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rida Prihatni SE MSI AKCA dan kepada Ibu Elis Anissa SPD MACC selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Baiklah, pada video ini saya Winia Vivandum beserta dengan rekan-rekan saya yaitu Christina Amanda dan Ajeng Kusuma Dewi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PJBL analisis penerimaan pajak di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum memaparkan hasil diskusi saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah yang kami buat. Nah, pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan PAD di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pajak restoran ini termasuk dalam kategori pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD. Sebagai salah satu dari destinasi wisata utama di Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki ribuan restoran, kafe, dan warung makan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Nah, sektor kuliner ini berkembang pesat seiring dengan perkembangannya waktu. Nah, baik domestik maupun mancanegara yang tentunya memberikan peluang besar bagi peningkatan penerimaan pajak dari sektor restoran. Nah, dari makalah ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pengelolaan pajak restoran di daerah istimewa Yogyakarta selama tahun 2023. Dan nantinya penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi terhadap alokasi-alokasi dana untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kami kami akan membahas dulu mengenai dasar hukum dari pengelolaan pajak daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di mana dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang PDRD. Nah, landasan hukum utama yang mengatur pajak di daerah di seluruh Indonesia termasuk pajak restoran. Nah, dalam undang-undang ini, pajak restoran itu diatur sebagai salah satu pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu kabupaten atau kota. Nah, yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Nah, peraturan ini itu memberikan pedoman yang umum mengenai tata cara pemungutan pajak daerah, termasuk pajak restoran. Nah, peraturan ini mencakup aspek teknis dan prosedural terkait pemungutan pajak daerah. Peraturan berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, meski fokus undang-undang ini lebih pada keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, termasuk tata pemerintahan dan kebudayaan, peraturan ini juga berpengaruh secara tidak langsung pada pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Yang keempat itu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang pajak restoran dan hotel. Ini adalah peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pajak restoran dan hotel di kota Yogyakarta. Nah, peraturan daerah ini juga menjadi acuan utama bagi wajib pajak restoran di wilayah tersebut. Yang kelima itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dan yang ketujuh itu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya di sini ada data pengelolaan pajak daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023 dengan fokus pajak restoran. Jadi di sini ada tabel dengan data penerimaan pajak restoran dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Di tahun 2020 penerimaan pajak restorannya ada 1.032.315.000. Di tahun 2021 ada 153.251.000. Lalu di tahun 2022 ada 232.519.000. Lalu di tahun 2023 ada 312.637.000. Kemudian di tahun 2024 ada 123.211.000. Lalu kemudian di sini ada grafik series data DIY tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di sini dapat terlihat dari grafik, dari tahun 2020 sampai 2021 terdapat penurunan secara drastis. Kemudian dari tahun 2021 sampai 2023 terdapat kenaikan yang
terdapat kenaikan secara bertahap. Lalu kemudian dari tahun 2023 sampai 2024 terdapat penurunan, sedikit. Lalu dilihat dari data ini, terlihat data tertinggi dipegang di tahun 2020 dengan penerimaan Rp1.032.315.000. Jadi dilihat dari data yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan pajak restoran di DIY dibandingkan dengan daerah lain, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Lalu, pertumbuhan sektor pariwisata di daerah ini, terutama di kawasan wisata seperti Kaliurang, kemungkinan menjadi salah satu faktor pendorong besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan pajak restoran adalah pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan kembali normalnya aktivitas sosial ekonomi telah memicu peningkatan kunjungan ke restoran. Selain itu, pertumbuhan sektor wisata di DIY juga menjadi faktor yang penting sebagai faktor yang mendorong peningkatan pajak restoran. Kemudian penurunan pajak restoran di DIY kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks. Contohnya ada pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama. Dengan pembatasan aktivitas dan perubahan perilaku konsumen yang signifikan, persaingan bisnis yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, kenaikan biaya produksi, dan perubahan kebijakan pemerintah juga turut berkontribusi untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, asosiasi restoran, dan pemilik restoran. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pemberian bantuan finansial, promosi pariwisata, pelatihan bagi pemilik restoran, dan pemanfaatan teknologi. Kemudian ada pengertian dan ruang lingkup pajak daerah. Jadi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan atau harta benda di wilayah negara tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Ada beberapa jenis pajak daerah yang Eee, diketahui, yaitu salah satunya antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. Pada makalah ini, kami menggunakan pajak restoran sebagai objek penelitian. Kemudian ruang lingkup pajak restoran mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengenaan, pemungutan, pelaporan, serta pengelolaan pajak atas transaksi penjualan makanan dan minuman di tempat usaha yang menyediakan jasa tersebut. Pajak restoran berlaku untuk semua transaksi penjualan makanan dan minuman yang terjadi di restoran, kafe, rumah makan, warung, atau tempat sejenis yang memberikan layanan makan di tempat atau dibawa pulang. Subjek pajak dalam hal ini adalah konsumen yang melakukan pembelian, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran yang bertanggung jawab memungut pajak dari konsumen serta melaporkan dan menyetorkannya kepada pemerintah. Kemudian untuk tarifnya sendiri, biasanya tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari total nilai transaksi pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, pajak restoran dikenakan pada tarif 11%. Pengusaha diwajibkan menyetorkan pajak yang dikumpulkan secara berkala dan tepat waktu. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan untuk memastikan kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, termasuk dengan audit dan inspeksi lapangan. Jika ditemukan pelanggaran seperti keterlambatan pembayaran atau penggelapan, sanksi dapat dikenakan dalam bentuk denda atau bahkan pencabutan izin usaha. Namun, beberapa pengecualian pajak juga mungkin berlaku, misalnya bagi usaha kecil dengan omset tertentu atau untuk lembaga sosial yang menyediakan makanan gratis. Semua elemen ini menjadi bagian dari ruang lingkup pajak restoran yang bertujuan untuk memastikan kontribusi optimal bagi penerimaan daerah. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait dengan tahapan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak restoran Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, hal ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Pajak restoran ini diatur melalui peraturan daerah yang bertujuan untuk mendukung penerimaan daerah secara berkelanjutan. Dalam satu tahun pajak restoran, berbagai langkah harus diambil untuk memastikan kepatuhan wajib pajak
akurasi dalam penghitungan pajak, serta pengoptimalan penerimaan daerah. Untuk tahun 2023, berbagai tantangan dan peluang dapat diidentifikasi guna meningkatkan pengelolaan pajak restoran di Yogyakarta. Dalam mengelola pajak restoran selama 1 tahun, beberapa tahapan penting perlu diperhatikan. Tahapan yang pertama adalah tahap pendataan wajib pajak. Di sini pemerintah daerah perlu memiliki data yang akurat mengenai jumlah restoran yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Nah, proses pendataan ini juga harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap usaha restoran yang baru dibuka maupun yang sudah lama beroperasi terdaftar sebagai wajib pajak. Pendataan yang kurang akurat dapat menyebabkan kebocoran pajak, di mana potensi pendapatan dari sektor pajak ini tidak terkelola dengan baik. Kemudian tahap kedua yaitu penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengusaha restoran melaporkan omset mereka dengan jujur dan akurat. Nah, dalam beberapa kasus sering terjadi praktik penghindaran pajak di mana pengusaha restoran itu tidak melaporkan omset yang lebih rendah dari yang sebenarnya guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, hal ini tuh menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan pajak restoran. Nah, untuk mengatasi tantangan atau masalah tersebut, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dapat memperkuat sistem pelaporan pajak yang lebih transparan, seperti dengan memperlakukan penggunaan sistem kasir online atau online point of sale yang langsung terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak daerah. Setelah tahap pertama tadi pendataan, kemudian tahap kedua menentukan besaran pajak. Nah, setelah besaran pajak sebelumnya itu ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemungutan pajak. Pajak restoran itu dipungut langsung oleh pengusaha dari konsumen dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. Namun, hal yang sering kali terjadi adalah penundaan dalam penyetoran pajak oleh pengusaha restoran. Nah, untuk itu, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang terlambat atau tidak menyetorkan pajak tepat waktu. Penerapan sanksi administratif seperti denda, keterlambatan, atau bahkan pencabutan izin usaha dapat memberikan efek yang jera bagi pengusaha yang tidak patuh dalam membayar pajak. Nah, kemudian di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan dalam proses penyetoran pajak, misalnya nih dengan menyediakan platform pembayaran online yang memudahkan pengusaha restoran untuk menyetorkan pajak mereka secara cepat dan efisien. Selain aspek teknis pengelolaan pajak, pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak restoran juga sangat penting. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui audit berkala yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Dalam audit ini, pihak pemerintah daerah dapat memeriksa laporan omset yang dilaporkan oleh pengusaha restoran dan kemudian membandingkannya dengan data yang ada di lapangan. Audit ini juga dapat mencegah terjadinya praktik penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh beberapa pengusaha. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara omset yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan, maka pengusaha restoran yang bersangkutan harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan pajak restoran di daerah istimewa Yogyakarta adalah dari tingkat kesadaran dan kepatuhan pengusaha restoran yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengusaha restoran mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak atau bahkan sengaja menghindari kewajiban tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak. Nah, hal itulah yang perlu digencarkan atau dilakukan segera. Pemerintah dapat bekerja sama untuk melaksanakan edukasi dan juga sosialisasi. Itu pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan asosiasi pengusaha restoran atau sektor swasta lainnya untuk menyelenggarakan seminar ataupun juga workshop mengenai tata cara pembayaran pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Nah, selama tahun 2023, dengan pemulihan ekonomi yang mulai tampak pasca pandemi, sektor pariwisata Yogyakarta yang menjadi salah satu sektor utama juga berangsur-angsur pulih. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan transaksi di restoran, di kafe, dan juga warung makan.
Nah, kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan peningkatan pengelolaan dan juga pengawasan agar potensi pendapatan ini tidak hilang. Sebelumnya kita membahas terkait dengan tahapan mengoptimalkan pendapatan pajak restoran daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan rekomendasi pengoptimalan penerimaan pajak restoran daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2023. Rekomendasi utama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Yogyakarta itu adalah memperkuat sistem pelaporan dan pemungutan pajak dengan memanfaatkan teknologi. Penerapan sistem kasir online yang terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan ketidakakuratan pelaporan omset. Dengan sistem kasir online ini, setiap transaksi yang dilakukan di restoran secara otomatis tercatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah, sehingga meminimalkan peluang bagi pengusaha untuk melaporkan omset yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan audit terhadap wajib pajak restoran. Audit rutin bisa memastikan bahwa pengusaha restoran itu melaporkan omset mereka secara jujur dan meminimalisir potensi penggelapan pajak. Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan melalui uji petik, di mana petugas pajak melakukan pemeriksaan mendadak ke restoran-restoran tertentu untuk memeriksa kesesuaian antara data transaksi dengan pelaporan pajak. Di samping itu semua, diperlukan juga adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga sektor swasta dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan asosiasi pengusaha restoran untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak, serta memberikan insentif bagi pengusaha yang patuh dalam membayar pajak. Insentif di sini itu bisa berupa potongan pajak bagi pengusaha yang selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajaknya, atau bisa juga berupa penghargaan khusus bagi restoran dengan kontribusi pajak terbesar. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah edukasi kepada masyarakat juga harus dilakukan. Nah, sebagai konsumen, masyarakat itu perlu diberikan pemahaman bahwa pajak yang mereka bayarkan saat bertransaksi di restoran itu bukanlah tambahan yang memberatkan, melainkan kontribusi langsung konsumen atau masyarakat dalam pembangunan daerah. Nah, dengan kesadaran ini tuh, konsumen akan lebih mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Pada akhir tahun, evaluasi terhadap pengelolaan pajak restoran perlu dilakukan juga nih secara menyeluruh. Pemerintah daerah itu harus melihat kembali apakah target penerimaan pajak telah tercapai dan mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi selama tahun pajak tersebut. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, kemudian akan dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan pajak di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, pengelolaan pajak restoran di Yogyakarta selama 1 tahun melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendataan wajib pajak, penghitungan pajak, pemungutan, hingga pengawasan dan penegakan sanksi. Agar penerimaan pajak restoran dapat dioptimalkan, pemerintah daerah itu perlu memanfaatkan teknologi, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat edukasi kepada pengusaha restoran dan juga masyarakat luas. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, diharapkan penerimaan pajak restoran di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2023 dapat mencapai potensi maksimalnya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari pembuatan makalah ini adalah pengelolaan pajak restoran di daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan asli daerah. Nah, pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan sektor pariwisata itu menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan penerimaan pajak restoran. Namun, beberapa tantangan seperti penghindaran pajak, pelaporan omset yang tidak akurat, dan keterlambatan pembayaran menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak, penggunaan teknologi, dan pengawasan lebih ketat telah diidentifikasi sebagai solusi penting dalam mengoptimalkan kembali penerimaan pajak daerah pada daerah istimewa Yogyakarta. Saran yang dapat kami sampaikan dari makalah kali ini, salah satunya yang pertama itu penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah dengan sistem perpajakan daerah yang terintegrasi dapat membantu memperbaiki akurasi pelaporan dan meminimalisir penghindaran pajak.
Yang kedua, itu melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pengusaha restoran dalam melaporkan omset serta menyetorkan pajak tepat waktu. Yang ketiga, itu meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha restoran tentang pentingnya kepatuhan pajak serta memberikan insentif bagi yang taat pada aturan. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan pajak restoran untuk mengetahui pencapaian target dan memperbaiki kendala yang dihadapi. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan pada makalah kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.